Jumpa lagi di channel Todeflit. Kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran kita mengenai kata kerja dengan modus partisip. Dalam video sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang pemahaman dasar yang perlu kita ketahui bersama sebelum kita belajar tentang jenis-jenis kata kerja yang bermodus partisip. Oke, jadi kalau mau nonton video ini, saran dari saya adalah sebaiknya tonton dulu video sebelumnya mengenai pemahaman dasar kata kerja modus partisip ya. Bisa cari di channel YouTube saya atau lihat pada deskripsi di video ini. Saya juga cantumkan deskripsi untuk video sebelum pembelajaran sebelumnya ya. Oke, baik, kita langsung saja belajar mengenai kata kerja modus partisip, dan kali ini kita akan belajar tentang participe present ya, participe present. Oke, let's check it out. Kata kerja dengan modus partisip yang pertama yang akan kita pelajari di dalam video pembelajaran ini adalah participe present. Jadi kita akan mulai dari participe present karena itu adalah yang paling mudah untuk modus partisip. Dan untuk modus partisip sendiri yang kita akan lihat seksama adalah participe present untuk yang adverbia. Jadi kita belum akan belajar yang adjektiva. Nah, apa itu adverbia, apa itu adjektiva? Sekali lagi silakan lihat atau tonton penjelasan mengenai kedua fungsi partisip itu di video sebelumnya ya. Di video tentang pemahaman dasar kata kerja bermodus partisip. Baik, kita langsung saja untuk participe present, khususnya untuk participe present yang berfungsi sebagai adverbia yang menyatakan sesuatu yang kontinu ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa participe present ini dibangun dari stem present. Di video sebelumnya kita sudah pelajari bahwa partisip kalau dia itu adalah kata kerja atau partisip adverbia, maka dia bisa dibangun dari stem apa saja ya. Dia bisa dibangun dari stem present, dia bisa dibangun atau dibuat dari stem aorist maupun stem perfect. Nah, untuk partisip present adverbia atau partisip present ya, partisip present dia menggunakan stem present ya, karena ini present makanya stem yang digunakan adalah stem present. Dan participe present ini adalah sebuah kata kerja atau adalah kata kerja yang menggambarkan sebuah tindakan atau aktivitas yang kontinu, terus menerus. Nah, karena participe present ini bisa berfungsi sebagai partisip yang adverbia, maka participe present adverbia ini berarti atau dia menggambarkan tindakan yang dikaitkan dengan kata kerjanya ya, dia kata keterangan yang dikaitkan dengan kata kerjanya. Biasanya partisip adverbia diterjemahkan sebagai suatu jenis kalimat kata keterangan atau adverbia ya. Jadi ada kata keterangan yang kemudian mendahului terjemahan terhadap kata kerjanya itu ya. Nah, oleh sebab itu untuk membuat terjemahannya menjadi masuk akal digunakanlah beberapa kata keterangan ya, seperti selagi atau sambil atau ketika, sementara atau karena ya. Jadi biasanya kata-kata ini akan digunakan ketika kita menerjemahkan sebuah kalimat yang di dalamnya mengandung participe present yang berfungsi sebagai adverbia. Oke, kita lihat saja contohnya. Misalkan ini contoh kalimatnya ho anthropos apetane didaskon ten koinen ya, ho anthropos ya, ho anthropos apetane didaskon ten koinen ya. Nah, kalau kalimat ini kita bisa lihat ini adalah subjeknya karena ho anthropos ini adalah kata benda ya, kata benda manusia atau orang itu, dan dia berjenis kelamin maskulin, serta kasusnya adalah kasus nominatif. Nah, karena dia kasus nominatif sekali lagi maka dia berfungsi sebagai subjek. Jadi langsung gampang saja kata anthropos ini langsung kita artikan dengan orang. Itu didapatkan dari mana? Dari kata sandang tertentu yang ada di depan kata anthropos. Di ho anthropos artinya orang itu, apetane kita artikan meninggal. Nah, setelah kata apetane ini ada kata didaskon ya, kata didaskon ten koinen. Nah, ten koinen ini adalah ya koine ya, kita bisa menerjemahkannya menjadi sesuatu yang masuk akal, yaitu Yunani koine. Nah, didaskon. Nah, kita temukan di sini ada kata didaskon. Kata didaskon ini adalah
kata kerja partisip present, ya, kata kerja partisip present, yang artinya dari kata didasko yang artinya mengajar, ya, dari kata dasarnya adalah mengajar, ya. Didasko yang artinya mengajar dari bentuk leksikalnya. Oleh sebab itu kita terjemahkan mengajar. Tetapi agar kalimat ini menjadi kalimat yang menunjukkan partisip present yang adverbia, keterangan, maka perlu ditambahkan terjemahan-terjemahan tambahan seperti kata selagi, sambil, ketika, sementara, atau karena, ya, untuk ya membuat kalimat ini juga terdengar logis, ya, tidak rancu. Kalau seandainya tidak ada kata keterangan ini, maka kita akan menerjemahkannya hanya orang itu meninggal mengajar. Orang itu meninggal mengajar koinel, ya, aneh, ya, rancu. Karena itu harus ditambahkan kata keterangan itu, ya, yaitu selagi, sambil, ketika, sementara, karena. Mana yang mau dipilih? Selagi kah, sambil kah, ketika kah, sementara, atau karena? Itu tergantung konteks kalimat, ya. Tergantung konteks kalimat, ya. Nah, ini kebetulan konteks kalimatnya adalah seperti ini, ya. Kenapa saya tidak pilih selagi atau sambil? Ya, karena nanti jadi aneh. Orang itu meninggal sambil mengajar. Luar biasa. Dia bisa meninggal pada saat bersamaan, dia juga bisa mengajar pada saat dia meninggal itu. Sementara meninggal, sementara juga dia mengajar. Jadi mungkin ini sesuatu yang tidak tepat untuk kita pilih. Jadi mau pilih yang mana tergantung konteks kalimat saja. Lalu kalau saya pilih karena, ya, orang itu meninggal karena mengajar bahasa Yunani koine. Bisa saja mungkin dia sudah terlalu stres, yang mengajar itu sudah terlalu stres dengan orang yang diajar sehingga akhirnya dia meninggal, atau materinya terlalu susah atau seperti apa, makanya dia meninggal karena mengajar koine. Mungkin itu suatu beban bagi dia, kita tidak tahu, ya. Nah, karena itu kan jadi aneh, maka saya memang lebih pilih kata ketika, ya. Orang itu meninggal ketika sedang mengajar. Kita bisa tambahkan kata sedang karena ini partisip present, ini menyatakan peristiwa yang sedang berlangsung, gitu, ya. Atau continuous, sebuah tindakan yang continue. Jadi kalau mau kalimat lainnya adalah ketika dia sedang mengajar, dia akhirnya meninggal. Orang meninggal ketika sedang mengajar, itu proses yang kontinu, ya, proses yang sedang berlangsung, ya, keberlangsungan itu sedang, lalu orang itu meninggal, ya. Oke, baik. Jadi ini perlu diperhatikan, walaupun partisip itu adalah adverbia, kata keterangan, tapi tetap saja ia harus akhiran-akhiran yang ada di kata kerja di daskon ini, ya, harus sesuai dengan kata benda atau kata gantinya, ya, dalam hal kasus, jumlah, dan jenis kelamin, ya. Nah, oke, di sini ada kata benda, ya, ada kata benda, antropos. Antropos ini akhiran kasusnya adalah nominatif tunggal maskulin. Maka akhiran yang digunakan di kata kerja di daskon ini, yang on ini, juga adalah nominatif tunggal maskulin. Nanti kita akan lihat pola deklensi atau konjugasinya dari kata-kata yang berjenis partisip present, ya, berjenis partisip present. Oke, jadi walaupun dia bukan adjektiva, karena kalau adjektiva kan dia kata sifat itu harus sesuai dengan kata benda yang diterangkan dalam hal kasus, jumlah, jenis kelamin, tapi partisip juga harus begitu. Partisip juga harus begitu. Nah, dalam kalimat di atas kata bendanya ada antropos, sehingga partisipnya juga di daskon itu adalah nominatif tunggal maskulin. Kalau begitu, bagaimana kita bisa bedakan mana dalam kalimat ini apakah kata kerja partisip present itu atau kata kerja partisip itu dia adjektiva atau adverbia? Loh, kalau memang aturannya sama saja, ya, kalau memang aturannya sama saja, akhirannya harus sama dengan kata benda, ya, yang dijelaskan, sama saja, tidak ada beda. Nah, maka ada sebenarnya ciri khas yang paling mudah, yang paling sederhana, yang paling simpel, yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pakai untuk membedakan ini adalah partisip. Dalam kalimat ini dia termasuk partisip adverbia atau partisip adjektiva. Cara yang paling mudah adalah di dalam kalimat itu ketika ada kata partisip, kata kerja partisip yang tidak didahului oleh kata sandang, jadi di depan kata partisip itu tidak ada kata sandang, ya, maka partisip itu adalah partisip adverbia.
Tapi kalau dia itu punya kata sandang di depan, maka pasti dia itu jenisnya adalah partisip adjektiva. Oke, kita lihat yang contoh yang tadi ya. Nah, ini misalnya ini. Ho anthropos apetane didaskon. Nah, perhatikan. Ini di depan kata didaskon, ini tidak ada kata sandang. Sebelum didaskon ini tidak ada kata sandang. Ya, tidak ada kata sandang sama sekali. Maka, ini kita bisa tahu bahwa partisip ini adalah partisip adverbia. Nah, ini maksudnya. Di sebelum kata didaskon ini tidak ada kata sandang apapun. Tapi kalau misalnya ini ada kata sandang di depan kata didaskon ya, yang mendahului kata didaskon atau kata kerja partisip, maka kita yakin bahwa kata kerja itu adalah kata kerja partisip adjektiva. Oke ya, jadi kalau dia itu didahului oleh kata sandang, maka dia itu adverbia. Kalau tidak ada kata sandang apapun sebelum kata kerja partisip itu, maka dia pasti adjektiva. Nah, partisip present sendiri disebut sebagai partisip yang kontinu karena partisip present ini menekankan kepentingan atau aspek keberlangsungannya atau kesinambungannya dari sebuah aktivitas. Oke. Nah, sekarang yang berikut yang kita perlu pahami adalah ketika kita belajar partisip itu ada yang namanya morfem, ya, morfem partisip, ya, atau tambahan partisip. Ya, paling tidak kita bisa membayangkan dalam bahasa Indonesia itu mungkin ya, bisa disamakan istilahnya dengan sisipan ya, sisipan di antara di dalam kata itu ya, di dalam kata itu. Jadi mungkin bisa seperti itu, bisa dipahami sebagai sisipan. Nah, di dalam kata kerja partisip itu juga ada yang namanya seperti itu ya, dan dia disebut dengan morfem partisip ya, disebut dengan morfem partisip atau tambahan partisip. Tambahan partisip ini akan ditaruh atau disisipkan di antara vokal penghubung dan juga di antara akhiran ya, di antara vokal penghubung dan juga di antara akhiran ya. Nah, ada dua kelompok untuk morfem partisip ya. Yang pertama ini kalau morfem untuk yang aktif ya, morfem partisip untuk yang aktif itu ada nt ya, nt untuk maskulin dan neuter, ada ousa untuk feminin. Jadi dia kalau bukan nt ya ousa. Kalau dia nt itu berarti untuk kalimat yang maskulin dan neuter, kata yang maskulin dan neuter. Kalau feminim itu ousa. Nah, untuk morfem yang medium pasif, dia menggunakan sisipan meno, kata meno atau mene. Jadi meno ini untuk maskulin dan neuter. Jadi pokoknya maskulin dan neuter itu akan selalu sama, dan feminim ini mene. Oke, jadi penggambarannya seperti ini. Nah, nt ini nanti ya, nt ini akan dipakai untuk semua bentuk yang aktif, voice yang aktif, baik itu present aktif, aorist aktif, kecuali perfect aktif ya. Jadi perfect aktif tidak menggunakan nt ya, nanti ada sendiri, kita akan lihat ya apakah bentuknya seperti apa, nanti kita akan lihat. Dan yang menggunakan juga aorist pasif ya, menggunakan nt ousa ini ya, dia menggunakan aorist pasif. Sedangkan untuk meno dan mene, garis miring eta seperti ini, artinya meno dan mene ya, itu dipakai untuk semua tense medium atau voice yang medium pasif. Nah, untuk akhiran kasusnya dia akan menggunakan akhiran 313 untuk nt ousa. Ini maksudnya 313 ini apa? Ini maksudnya dia adalah deklinasi ketiga untuk maskulin dan neuter, deklinasi 3, sedangkan femininnya deklinasi 1. Ini berhubungan dengan akhiran ya, akhiran kasus. Sedangkan kalau yang meno-mene ya, medium pasif ini dia akan menggunakan akhiran-akhiran dengan pola 2-1-2, bukan Eurosabling. Tapi ini pola maskulin ya, ini deklinasi kedua maskulin dan neuter, dan deklinasi ke-1 untuk feminin. Nah, itulah morfem atau tambahan partisip ya. Sekarang kita langsung saja masuk dalam jenis partisip present yang pertama, yaitu partisip present aktif ya, partisip present aktif. Kita mulai saja dengan rumus ya. Ini saya istilahkan dengan rumus karena ini bicara tentang komposisi dalam kata yang berjenis partisip present aktif ya. Dia komposisinya dia terdiri dari apa saja. Oke, kita lihatnya, saya istilahkan saja dengan rumus ya. Yang pertama yaitu stem present. Jadi dia terdiri dari yang pertama yaitu stem present,
kemudian digabung ditambahkan vokal penghubung. Nah, untuk vokal penghubung dalam partisi present yang digunakan adalah huruf omikron atau O ya. Beda kalau di indikatif. Di indikatif ada omikron dan epsilon. Tapi kalau di partisi present ini ya, dia hanya menggunakan vokal penghubung omikron. O. Tinggal ditambahkan tambahan partisipnya, morfem partisipnya yang aktif, ente atau husa, plus atau akhiran kasus. Akhiran kasus yang mana? Yang ini 313. Kita lihat aja contohnya. Misalnya ini ada kata pisteu ya. Nah, kata pisteu ini kan dari kata pisteuo ya. Kalau di kamus kita lihat ya, kata pisteuo yang kita ambil itu hanya stemnya saja. Ya, omega yang ada di kamus itu kita singkirkan ya, karena kita yang ambil ini hanya stem. Ya, tidak ditambahkan dengan akhiran apapun ya. Karena nanti akhirannya ada sendiri karena ini akhiran kasus ya. Kita ambil stemnya pisteu, tinggal ditambah omikron, tambah ente. Ini contoh saja, kita ambil yang maskulin atau neuter gitu ya. Ambil yang maskulin saja. Maka karena dia maskulin, dia menggunakan ente ya. Ini ya. Dia menggunakan ente, ini maskulin ya. Kemudian kita pakai akhiran es. Nah, nanti kita akan lihat contoh akhiran-akhirannya ya. Sehingga dibaca pisteuontes ya, digabung ya. Ini gampang sekali, ini stemnya ya. Ini stemnya kalau kita lihat ini stemnya pisteu ya, pisteu. Ini vokal penghubung, ini ente dan ini akhiran. Oke, kita langsung saja lihat pola konjugasi atau pola deklensinya dari partisi present aktif. Nah, ini yang tadi dimaksudkan dengan 313 ya, ini yang dimaksudkan dengan 313 ya. Dia mengikuti pola akhiran deklensi ketiga, deklensi ke-1, deklensi ketiga. 33 ini untuk maskulin dan neuter, sedangkan 1 untuk feminin. Nah, ini pola konjugasi atau deklensinya untuk partisi present aktif. Sekarang kita lihat ini nominatif tunggal, genitif tunggal, datif tunggal, akusatif tunggal, lalu nominatif, genitif, datif, akusatif, jamak ya. Jadi SG ini singkatan dari singular, PL ini plural ya, bukan ini SG ini secara gereja atau PL ini perjanjian lama, bukan. Oke, perhatikan, kita lihat ini kata dari kata luo ya. Dari kata luo, jangan terkecoh karena di sini ada apa namanya omega. Ini bukanlah akhiran dari luo. Jadi kita tinggal ambil stemnya. Sekarang kita perhatikan saja, coba dari apa namanya, dari genetif ya. Ya, mari kita perhatikan ini ya untuk genetif tunggalnya. Jadi kita lihat ini susunannya, ini adalah stemnya lu, ini adalah vokal penghubungnya di sini ya. Kemudian ini morfemnya dan ini akhirannya. Oke. Jadi ini penggambaran strukturnya ya. Jadi ini yang tadi kita maksud, ini stemnya, ini vokal penghubungnya omikron, ini morfemnya nt karena ini untuk maskulin dan neuter. Lalu ini akhirannya. Begitupun dengan di bawah kita bisa menganalisis ya, menjabarkan tentang struktur kata dalam bentuk partisi present aktif ya. Kalau di feminim itu morfemnya itu sudah bergabung dengan akhirannya, sudah langsung bergabung, menyatu dengan akhiran ya, menyatu dengan akhiran sehingga tidak perlu ada pendobelan. Misalnya genetif tunggalnya ya, di genetif tunggalnya ini lihat, ini stemnya, ini vokal penghubungnya, ini sebenarnya ada osa di sini, osa, tetapi dia kemudian berubah menjadi s ya. Nah, sebenarnya tidak usah terlalu memusingkan kenapa dari osa bisa jadi oses. Ini karena akhirannya mengikuti akhiran deklensi ke-1 feminim ya. Deklensi 1 feminim, dia mengalami perubahan di sini. Oke, jadi memang akhirannya adalah s ya, a ya, an, I gitu, on, is, as ya, di deklensi ke-1. Nah, mari kita baca dulu ya, kita baca bersama-sama. Nanti setelah baca baru kita coba bedakan lagi ya. Oke, kita baca yang awal dulu dari maskulin. Kita baca dari maskulin, kemudian ke feminim, lalu ke neuter. Mulai dari yang nominatif tunggal sampai di akusatif jamak ya. Kita mulai dulu baca untuk maskulinnya. 3 ya. Luon, luontos, luonti, luonta. Jamaknya luontes, luonton,
luosin, luontas. Oke, baik, itu untuk maskulin. Sekarang kita ke yang feminim. Luosa, luoses, luosei, luosan. Yang jamaknya luosai, luoson, luosais, luosas. Itu yang feminim. Dan yang terakhir kita ke neuter dari awal, dari nominatif tunggalnya. 3 ya. Luon, luontos, luonti, luon. Oke. Luonta, luonton, luosin, luonta. Nah, itu kita coba membaca pola konjugasi atau deklinasi untuk participe present aktif. Sekarang mari perhatikan, kalau kita misalnya mau menghafal ini pola deklinasi ini, ya nanti kan dia akan sama saja. Yang berbeda itu hanya nanti stem depan, tergantung nanti kata kerjanya apa ya. Kata kerja apa, kita ambil stemnya, kita masukin ke akhiran. Tapi kalau misalnya kita mau menghafal bentuk ini sekalian dengan akhirannya, maka sebenarnya kita tidak perlu menghafal seluruhnya ya, dari maskulin, feminim sampai neuter. Kita cukup menghafal yang bentuk maskulin dan bentuk feminim. Kalau yang neuter kita hafalnya cukup yang nominatifnya saja. Oke. Sekarang perhatikan. Kalau untuk yang maskulin, oke, kita hafal di sini supaya memudahkan kita mengingat akhirannya itu sudah sekalian dengan vokal penghubung dan morfemnya. Jadi untuk nominatifnya kita hafalnya ini on, gitu ya. Kalau yang lain kita tinggal ontos, onti, onta, ontes, onton, osin, ontas. Nanti yang bagian sini akan sama saja ketika dia bergabung dengan kata kerja yang lain. Yang berubah ini nanti hanya stemnya saja ya. Stemnya saja akan berubah ketika kita mencantumkan kata kerja yang lain, atau kita ketemu kata kerja lain yang dia stemnya lain, bukan luo begini ya, tapi nanti ujungnya sama, ontos. Yang untuk genitif tunggal pasti sama saja. Oke, jadi kita perlu hafal yang maskulin saja, karena nanti yang maskulin ini akan sama dengan neuter dalam beberapa kasus ya, di beberapa kasus. Jadi yang neuter kita hafalnya hanya karena ini sama-sama deklinasi ketiga, ini ya, deklinasi ketiga, maka pasti ada kesamaan. Oke, maka untuk neuter kita cukup hafal yang nominatif saja, karena yang nominatif itu pasti akan sama dengan akusatif ya, yang tunggal. Begitupun yang jamak, nominatif tunggalnya akan sama dengan nominatif jamaknya akan sama dengan nominatif tunggalnya gitu ya. Ini misalkan sini luonta ya, maka di sini juga luonta sama ya, sama, tidak ada perbedaan. Sedangkan untuk genetif dan datif tunggal, genetif dan datif jamak itu sama dengan apa yang terdapat di maskulin ya, sama. Oke ya, sama saja. Jadi kita tidak lagi perlu menghafal yang itu, tidak perlu lagi, karena sudah ada ini ya. Sama dia ya. Oke, ini sama, jadi sama saja antara maskulin dengan neuter. Nah, yang feminim kita tinggal hafalnya ya, sama, kita hafal yang bagian dari vokal penghubung sampai di akhirannya. Ini ousa, oke, ini oses, osei ya, ouzan, ousai ya, ouson, ousais, ousas. Bahkan kalau mau diperhatikan untuk genetif jamaknya ya, untuk genetif jamak itu sama antara maskulin, feminim dan neuter. Ini akhirannya ton, ini ada ton, ini son ya, ini juga ton. Yang membedakan karena di sini akhirannya adalah ousa ya, ousa ya. Maka sebenarnya sama saja, ini luonton, luoson, luonton. Jadi ada ciri khas yang perlu dikenali, dipahami dari akhiran-akhiran ini ya. Atau misalnya akhiran luonta di akusatif tunggal maskulin itu sama dengan akhiran yang ada di nominatif jamak ya, dan akusatif jamak neuter. Sama ini, luonta, luonta, luonta.
Lalu pertanyaannya, kata yang mana dia? Kalau dalam terjemahan dia kata yang mana yang kita pakai? Apakah dia di akusatif tunggal maskulin atau di yang neuter atau jamak neuter, nominatif dan akusatif jamak neuter mana? Nah, itu sekali lagi tergantung konteks kalimat di mana kata itu berada, ya. Kalau memang itu menunjuk kepada kata benda atau kata ganti orang yang maskulin, maka yang akusatif tunggal maskulin, maka dia menggunakan ini luonta yang ada di sini. Kalau dia itu mengikuti sebuah kata benda neuter yang nominatif jamak neuter, maka kita gunakan yang ini. Kalau dia akusatif jamak neuter, kita gunakan yang di bawah. Jadi itu tergantung konteks kalimat. Oke, sekarang perhatikan ya. Sekarang perhatikan yang berikut adalah ini kita kenali, kita coba menganalisis kata-kata dalam bentuk partisip presentatif. Misalnya berikut adalah untuk nominatif tunggal maskulin dan nominatif neuter, tunggal neuter. Di sini sebenarnya tidak ada akhiran, tidak ada akhiran. Di sini hanya ada vokal penghubung dan juga morfem partisip. Oke. Sebenarnya hanya ada itu, tidak ada akhiran. Karena dalam deklinasi ketiga untuk nominatif tunggal itu tidak ada akhiran, gitu ya. Jadi straight. Lalu dari mana on ini yang omega dan nun ini? Ya, dalam nominatif tunggal maskulin, tau yang ada di belakang itu tidak boleh ada sendiri di situ tanpa ada vokal, karena itu taunya hilang. Ya. Sebagai kompensasi tau ini hilang, ya, dari huruf morfem ini hilang, maka omikron yang ada di sini berubah atau diperpanjang menjadi omega, maka dia menjadi luon seperti ini, ya. Prinsip yang sama juga terjadi pada nominatif tunggal neuter, sama saja. Perbedaannya omikronnya tidak berubah menjadi omega, ini ya. Dia tidak berubah menjadi omega, dia tetap menjadi omikron, sehingga membedakan antara nominatif tunggal maskulin dengan nominatif tunggal neuter. Oke, kita kenali ciri khas yang berikut adalah yang terdapat di dalam datif jamak. Datif jamak baik itu maskulin maupun neuter. Nah, ini nih, ya. Di yang atas ini ada ente semua ya, ada ente, ya, ada ente yang di maskulin. Tapi di datif jamak ini lain sendiri karena dia tidak ada ente, malah jadi o. Kenapa bisa begitu? Nah, sebenarnya ini luo, ini kan harusnya begini, n, t, dan akhirannya adalah sin atau si, ya, ini sin, ya. Onsin, gitu ya. Jadi kalau sebenarnya kita baca luonsin, gitu. Tapi tidak demikian, karena ada pendobelan atau ini bukan pendobel lagi, udah triple konsonan seperti ini, maka nt-nya dihilangkan, dia mengalami yang namanya ya peleburan lah, kontraksi di sini ya. Sebagai kompensasi nt-nya ini dihilangkan. Sebagai bentuk kompensasi sebagai bentuk peleburan ya, kontraksi mengalami kontraksi ya, dia dihilangkan. Nah, kompensasinya adalah omikron ini harus dijadikan menjadi o gitu, agar ini menggantikan nt yang dihilangkan. Maka jangan heran kalau di sini luosin jadinya. Oke. Itu penjelasannya kenapa sampai seperti itu. Sedangkan kalau yang ini jangan tanya, yang ini tidak usah tanya karena tadi saya sudah katakan kalau di neuter pasti akusatifnya akan sama dengan neuternya, nominatifnya, ya sama saja, ya, akan sama. Oke. Nah, ini penjelasannya tadi ya di sini ya, nominatif tunggal maskulin tadi saya sudah jelaskan. Dalam nominatif tunggal maskulin kata luon ini dia memang tidak ada akhiran kasus yang digunakan, t dibuang. Tidak bisa berdiri di akhir kata dan omikron diperpanjang menjadi omega, sehingga dia menjadi ini luon sebenarnya, tapi t-nya hilang menjadi luon, kemudian dia diperpanjang omikronnya menjadi omega sehingga luon. Begitu pula dalam nominatif tunggal neuter, bedanya omikronnya tidak diperpanjang. Yang lain tadi juga saya sudah sampaikan mengenai
datif jamak maskulin ya, datif jamak maskulin maupun neuter. Ini sebenarnya onsin gitu ya, tapi nt-nya hilang, oke, jadi osi. Nah, kondensasinya supaya dia melengkapi ini, nt menggantikan nt yang hilang, ini diperpanjang, dirubah menjadi o ya, sehingga dia menjadi luosin. Nah, untuk kata kerja kontraksi sendiri, ya, vokal-vokal kontraksi, peleburan vokal-vokal kontraksi, itu bisa ingat kembali mengenai aturan kontraksi huruf ketemu huruf ini, ya, vokal ketemu vokal ini di pembelajaran mengenai indikatif present aktif. Di sana ada kata kerja kontraksi, ada pengaturan tentang kalau huruf A ketemu huruf O bagaimana, E ketemu O bagaimana, omikron ketemu omikron bagaimana, epsilon ketemu omikron dia jadi huruf apa, alfa bertemu dengan omikron dia jadi huruf apa, gitu ya. Nah, salah satunya adalah kalau alfa ketemu omikron, nah dia akan menjadi omega. Peleburan ini atau kontraksi ini terjadi antara huruf terakhir dari stem ketika bertemu dengan vokal penghubung, gitu ya. Itu masih ingat ya. Maka contoh ini misalkan kata agapao. Agapao ini kan di kamus agapao ya. Jadi omeganya kita hilangkan, kita ambil stemnya. Tapi dia berakhir dengan huruf alfa ketemu dengan omikron. Nah, kedua pertemuan ini menghasilkan sesuatu yang baru yaitu omega ya. Jadi ini Anda ketemu orang jadinya Oke, baik. Jadi itu penjelasan mengenai kata kerja kontraksi. Jadi kalau kalian menemukan kata-kata seperti ini, jangan bingung ya. Baik, kita lihat lagi yang berikut. Ini ada partisi present aktif dari kata Amy. Nah, kata Amy sendiri ini kan artinya adalah ya. Kamu adalah, dia adalah. Artinya adalah ya, artinya adalah. Nah, bentuk Amy itu adalah bentuk yang ada di kita pelajari di indikatif ya. Sedangkan bentuk partisip present aktif dari kata Amy ini yang artinya adalah itu bentuknya seperti ini, banyak ini. Kenapa bisa banyak? Karena ini mengikuti pola deklensi ya. Nah, jadi ini dihafal baik-baik ya, dihafal baik-baik untuk dilihat dengan seksama tentang perubahan kata Amy dalam partisip present aktif ya. Jadi kalau misalnya ini untuk pengetahuan, misalnya dapat kata ini, oke, tolong dijabarkan. Ini atau di passing ini kata apa? Ya. Jangan bingung, ini kalau cari di kamu sampai bengkok pun tidak akan dapat. Nah, tidak akan dapat usai ini ya. Kita harus kenali ini karena kalau bentuknya adalah Amy ya. Nanti kalau lihat di kamus pasti ada Amy-nya dari kata Amy. Ya, ini bentuk leksikalnya Amy-nya ini. Ya, jadi ya kalau dapat seperti ini, oke, ingat saja kalau ini adalah nominatif jamak feminim partisip present aktif dari kata atau bentuk leksikalnya Amy yang artinya adalah ya. Ini untuk pengetahuan kita. Baik, kita langsung saja latihan parsing kata ya. Kata pertama yang akan kita parsing ya, jabarkan adalah kata egeironti. Oke, kata egeironti ini kalau lihat akhiran-akhiran iota seperti ini sudah pasti dia adalah akhiran datif. Pasti ya, karena ada iota-iotanya ya. Ciri khas baik itu deklensi ketiga maupun deklensi kedua itu pasti kalau ada akhirannya ada iota itu pasti datif, akhiran datif. Dan sudah pasti akhiran ini adalah akhiran datif tunggal ya, datif tunggal. Dan karena ini kita masih membahas mengenai partisip present aktif, berarti dia menggunakan deklensi ketiga ya. Oke, ini sudah pasti dia adalah datif tunggal maskulin. Nah, datif di maskulin pasti sama dengan datif di neuter. Maka kita cantumkan akusatif ini berarti akusatif tunggal maskulin atau neuter. Partisip present aktif ya, jangan lupa itu dari kata apa? Ini dari kata egeiro. Ya, ini onti ini adalah vokal penghubung, morfem dan juga akhiran. Tetapi eger ini berarti egeiro. Nah, ini stemnya yang artinya adalah mengangkat. Maka kita memparsingnya begitu.
dalam kalimat seperti ini. Datif tunggal maskulin atau neuter, partisip present aktif dari kata egero yang artinya mengangkat. Mengapa kita harus cantumkan maskulin atau neuter? Ya, kenapa tidak salah satu? Ya, ini karena kita mempasin satu kata yang lepas dari konteks sebuah kalimat. Ya, kalau dalam sebuah kalimat ketika kita menerjemahkannya, kita memilih yang mana itu tergantung konteks di mana kata itu berada. Ya, dalam kalimat itu, memang kalau kalimat itu dalam kalimat itu kata egeronte ini mengikuti kata benda maskulin, maka pasti yang dimaksud egeronte ini adalah yang datif tunggal maskulin. Tapi kalau misalnya dalam kalimat itu kata egeronte ini mengikuti, ya, atau didahului oleh kata benda neuter, maka tentu yang dimaksudkan adalah egeronte yang ada di neuter. Ini seperti itu. Baik, kita langsung ke kata yang berikut. Ini ada kata lambanosas. Lambanosas. Oke, sekarang kita analisa. Ini sudah pasti bukan maskulin atau neuter karena ada akhirannya usa. Ya, usa begini. Nah, kalau di tunggal ini usa itu di nominatifnya tidak ada sigma di belakang. Kalau yang di genetif, datif, akusatif itu justru dia sudah pakai eta, ya. Dia sudah pakai eta. Nah, lambanoses, sei, lambanon-san, ya kan? San di akusatif tunggal. Lalu yang di bawah itu ada sai, kemudian son, lalu datif jamak itu ada sais. Nah, kita dapatlah ini ternyata adalah akusatif jamak feminim. Ya, kita kasih akusatif jamak feminim, partisip present aktif. Ya, dari mana kita tahu ini partisip present? Ya karena ini dari morfemnya kita tahu morfem usa ini dia partisip present. Dan kenapa harus aktif? Ya karena kita baru belajar yang aktif, kita belum belajar yang lain. Ya. Dari kata apa? Dari kata lambano, ya, yang berarti mengambil, ya, berarti mengambil. Jadi di sini akusatif jamak feminim, partisip present aktif dari kata lambano yang artinya mengambil. Tidak ada lagi kasus lain yang berakhiran usus selain akusatif jamak feminim. Dia memang khusus. Yang terakhir adalah kata legonta. Oke, sekarang kita analisa kata legonta ini. Oke, kita kembali kalau nt seperti ini berarti dia adalah yang maskulin atau neuter, ya. Ini yang tentu yang untuk maskulin atau neuter, ya. Kalau tadi feminim usa, ya. Berarti ini maskulin atau neuter. Pertanyaannya ini kasusnya apa? Nominatif, akusatif, genetif, datif? Ya. Maka kita analisa tadi kalau kita lihat baik-baik di pola deklensi itu konjugasi tadi, akhiran untuk nominatif tunggal itu tidak ada, kemudian genitifnya adalah os, datifnya i, akusatifnya a. Oke, dapat akusatifnya adalah a. Nah, maka kita tahu di sini adalah akusatif. Nah, akusatif tunggal maskulin. Nah, kita mulai dari maskulin. Tapi tadi kita sudah ingat, kita lihat penjelasan mengenai pola-pola kasus itu, akhiran kasus. Kalau dia itu akusatif, ya, akusatif tunggal maskulin, maka akhirannya akan sama dengan yang ada di neuter, di jamak neuter, baik nominatif maupun akusatif jamak neuter. Nah, sama. Maka kita sebutkan semuanya. Oke, ini berarti dia adalah akusatif tunggal maskulin. Lalu juga bisa ini nominatif jamak dan akusatif jamak neuter. Partisip, sekali lagi partisip present aktif dari kata apa? Dan kata lego yang artinya berkata. Oke, jadi kita sebutkan semua. Nah, dalam parsing kata yang tanpa ada konteks kalimat seperti ini, kita wajib mencantumkan semua kemungkinan jenis kelamin, jumlah atau kasus yang sama dari kata tersebut. Ya, semua kemungkinan yang ada, ya, yang sama. Gitu. Jadi ini akusatif tunggal maskulin, nominatif, dan akusatif jamak neuter, partisip present aktif. Kenapa kita harus cantumkan partisip present aktif seperti ini? Ya? Kenapa? Karena sekali lagi, meskipun ini kata benda yang kata kerja yang berakhiran kasus, ya, tetapi dia tetap kata kerja. Karena itu kita tetap harus mencantumkan, ya, dia itu modus apa, tesnya apa, voice-nya apa. Tapi kita mulai dari kasusnya dulu. Karena kita mulai dari akhiran, maka ini kasusnya adalah akusatif, ya, kemudian jumlahnya, kemudian jenis kelaminnya, barulah ke
modusnya, tense, lalu voice, dari kata apa, bentuk leksikalnya, dan artinya apa. Oke, kenapa juga artinya hanya berkata atau mengambil atau mengangkat? Karena sekali lagi ini bukan akhiran kata dan bukan akhiran orang, ya. Dia akhiran kasus. Sama seperti ketika kita belajar kata benda, itu kata logos kita tidak terjemahkan dalam parsing, itu artinya dia firman atau milik firman atau bagaimana ya. Tapi kita menerjemahkan cukup firman saja, logos itu ya, di dalam parsing, ya. Kecuali nanti kalau konteks dalam kalimat kita bisa menambahkan subjeknya tergantung dari kata benda apa yang mendahului kata-kata ini, ya. Oke, baik. Jadi ini demikianlah penjelasan dan pembahasan kita mengenai kata kerja partisip present aktif. Dalam video berikutnya kita akan belajar mengenai partisip present medium atau pasif. Kita akan belajar topik itu di video kita selanjutnya. Dan pembahasan kita mengenai partisip present aktif sampai di sini. Semua pola konjugasi dan latihan parsing ini harap dipelajari dengan seksama, dengan baik, supaya ketika kita belajar untuk tense dan voice atau ragam yang berikut, kita sudah semakin paham. Sampai jumpa.